Apakah di sini ada yang beranggapan kalau mesin diesel modern itu jauh lebih kencang ketimbang mesin bensin biasa? Yuk kita coba bahas di video kali ini. Kalau kita tanya mana yang lebih kencang, apakah diesel lebih kencang, apakah bensin yang lebih kencang? Jawabannya balik lagi ke owner ya, tergantung budget. Di situ budget lebih besar, di situ pasti lebih kencang. Dan konsep modifikasinya seperti apa? Gua ambil satu contoh. Ketika mobil itu bawaan lahirnya sudah kencang, tapi konsep modifikasi si owner itu ngejar untuk look misalnya, beda dengan mobil diesel-diesel yang dipakai bawaan lahirnya itu buat keluarga, tapi dimodifikasi dengan konsep drag, jelas lebih kencang konsep drag. Tapi balik lagi, sesuai budgetnya. Ada budget, ada harga, pasti ada rupanya. Nah, di sini gue bakal bahas secara teknis. Kalau secara teknis, apakah benar mesin bensin itu kalah dengan diesel? Apakah benar diesel modern itu jauh lebih kencang ketimbang mobil bensin? Kita coba bahas dari spesifikasi di mesin diesel dulu. Mungkin buat kalian menilai mesin diesel itu lemot, mesin diesel itu berisik, dan mesin diesel itu bergetar, mesin diesel itu bermain di RPM bawah, kalian salah total. Di mesin diesel zaman dulu, hal itu memang terjadi. Rata-rata mesin diesel zaman dulu, RPM peak powernya itu sangat rendah sekali. Tapi RPM puncaknya juga rendah sekali, antara 750 sampai 1400 RPM. Sedangkan di diesel-diesel modern, RPM-nya itu peak power atasnya itu udah tinggi sekali. Contoh kita ambil dari mesin diesel modern pada mobil-mobil yang banyak beredar, seperti Hyundai Santa Fe. RPM peak power yang mentoknya itu di atas 3.800 RPM, sekitar 3.500, 3.800 RPM, itu masih ngisi tenaganya. Jadi kalian bisa bayangkan sendiri diesel zaman dulu itu RPM-nya rendah-rendah, diesel zaman sekarang mulai RPM-nya itu dari yang rendah banget sampai ke tinggi banget. Jadi bisa dibayangkan putaran mesinnya sekencang apa. Belum lagi di diesel modern itu, rata-rata kalau kita beli mobil diesel, baik second, baik itu baru, itu semua sudah pada berturbo semua. Let's say gue ambil satu contoh, kalau kita punya budget 200 jutaan, kita ambil mobil keluarga dengan bermesin diesel, rata-rata yang kalian dapat adalah diesel dengan turbonya. Tapi berbanding terbalik sekali kalau kita ngambil mobil keluarga berbahan bakar bensin, rata-rata tidak ada turbonya. Oleh karena itu kalau kita beli mesin diesel standar pada umumnya yang harga 200 juta, 300 juta, looknya memang mobil keluarga. Tapi mereka mempunyai turbo, jadi saat kita melakukan remap saja, itu tenaganya udah naik jauh. Gua ambil contoh misalnya mesin bensin yang harganya 200 jutaan melakukan remap. Biasanya itu kenaikan tenaganya hanya 5-7%. Sedangkan untuk mesin diesel ketika melakukan remap, kenaikan tenaganya bisa sampai 25 sampai di atas 30%. Berkali-kali lipat dari mobil bensin biasa. Lalu kalau kita bandingkan dengan mobil bensin yang udah bawaan layar kencang, hasilnya seperti apa ya? Sini gue coba ambil contoh dari BMW F30 yang paling banyak beredar lah. Kalau kita lihat dari spesifikasi antara mobil bensin dan diesel itu punya karakter yang berbeda sekali. Mesin diesel itu kompresinya tinggi sekali. Kalau kita lihat dari kompresi tekanan pada mesin bensin itu rata-rata di 140 sampai 220 PSI. Sedangkan mesin diesel tekanannya kompresinya sangat padat sekali. Tekanan mesinnya itu nyampe di titik 500 PSI. Jadi kalian bisa bayangkan kompresinya sangat besar sekali. Dan untuk bahan bakarnya rata-rata mesin bensin itu hanya di 30 sampai 50-an PSI. Sedangkan mobil diesel standar itu tekanan bahan bakar ya, jalur-jalur yang dialirin bahan bakar itu tekanannya sampai di atas 20.000 PSI. Berkali-kali lipat dari puluhan PSI ke puluhan ribu PSI. Itulah mengapa kalau kita bongkar mesin diesel, rata-rata jalur fuelnya itu udah pada berbahan keras semua. Nggak ada tuh yang berbahan karet-karet tuh yang di dekat common railnya. Nah kalau kita lihat dari secara teknis ini bahwa mesin diesel itu sangar sekali. Lalu kenapa dimodifikasi sedemikian rupa mobil diesel berkeluarga itu tetap kalah dengan F30? Jawabannya simpel, karena mesin diesel bawaan di mobil keluarga itu pada dasarnya rasio final gearnya, rasio transmisinya itu memang dirancang untuk tidak kencang seperti yang bisa kita lihat pada speedonya. Ya, top speednya mentok di 200-an. Paling kalau kita melakukan modifikasi yang ekstrim, kecepatannya hanya naik sekitar ya di 220, 210, tapi tidak dengan mobil yang kencang dari bawaan lahir. Contohnya seperti BMW F30. Tanpa dilakukan modifikasi pun, untuk mencapai top speed 200 itu sangat mudah tanpa modifikasi tambahan. Sedangkan diesel ya harus dimodifikasi sedemikian rupa. Tapi untuk ngejar akselerasi, diesel bisa lebih baik ketimbang mobil bensin.